Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang gugus dan deret konsonan, asimilasi dan desimilasi, fonem suprasegmental dan tulisan fonetis. Berikut adalah anggota kelompok 6. 1. Saudara Ganinada Agustina, Saudara Iksura Maftuhah, Saudara Novika Salsabila, Saudara Syahniar Anissa, dan Saudara Wulan Putri. Fonologi adalah ilmu tentang perbendaharaan fonem sebuah bahasa dan distribusinya. Fonologi berbeda dengan fonetik. Fonetik mempelajari bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafazkan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Berdasarkan sifat kajiannya, fonologi terbagi lagi menjadi fonetik dan fonemik. Keduanya menggunakan bunyi sebagai objek penelitiannya. Perbedaan dari fonetik dan fonemik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Sedangkan fonemik adalah bunyi yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Fonotaktik adalah bidang fonologi atau fonemik yang mengatur tentang penjajaran fonem dalam kata. Fonotaktik antara bahasa yang satu dengan yang lain memiliki kekhasan. Misalnya, pada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris memiliki gugus konsonan yang berbeda. Bahasa Indonesia pada mulanya tidak memiliki gugus konsonan STR, sedangkan bahasa Inggris memiliki gugus konsonan STR. Karena fonotaktik memiliki perkembangan gugus konsonan STR yang pada umumnya tidak terdapat dalam bahasa Indonesia, karena kontrak antara bahasa yang terus-menerus memungkinkan gugus konsonan STR ini ada dalam bahasa Indonesia. Tujuannya: 1. Untuk mengetahui pengertian gugus dalam fonologi. 2. Untuk mengetahui pengertian deret dalam fonologi. 3. Untuk mengetahui pengertian asimilasi dalam fonologi. 4. Untuk mengetahui pengertian desimilasi dalam fonologi. 5. Untuk mengetahui pengertian fonem suprasegmental dalam fonologi. Dan yang keenam, untuk mengetahui pengertian tulisan fonem dalam fonologi. Deret konsonan dan gugus konsonan. Pengertian deret konsonan. Deret konsonan adalah gabungan dua konsonan yang terdapat pada suku kata yang berbeda, meskipun berdampingan, seperti pendapat Pulgram yang mengatakan bahwa gabungan kedua konsonan atau lebih yang terjadi pada suku kata yang berbeda, meskipun berdampingan, disebut deret. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Alwi, mengatakan bahwa deret adalah gabungan dua konsonan atau lebih yang terjadi pada suku kata yang berbeda, meskipun berdampingan. Deret konsonan yang ada dalam bahasa Indonesia antara lain seperti di dalam Salindia. Gugus konsonan adalah deretan dua konsonan atau lebih yang tergolong ke dalam satu kata yang sama ketika dilafalkan baik pada posisi awal, tengah, dan akhir kata. Seperti yang dikatakan Lauder, bahwa gugus konsonan adalah dua atau tiga konsonan berdampingan yang terdapat dalam satu suku kata. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa gugus konsonan merupakan gabungan dua kata atau tiga konsonan yang berjajar dalam satu suku kata yang terletak bisa di awal dan di akhir suku kata. Gugus konsonan disebut klaster yang ada dalam bahasa Indonesia adalah BR seperti pada kata Brahma dan Labrak, BL seperti pada kata Blengko dan Semblih, BY seperti pada kata objektif, DR seperti pada kata drama dan Dracula, DW seperti pada kata Dwidharma. Gugus konsonan BR seperti pada kata labrak dan gugus konsonan PR pada kata keprok secara ortografis menurut EYD dianggap sebagai deret konsonan karena suku katanya harus dipenggal menjadi lap, rak, dan cap, seringkali untuk memindahkan lafal sebuah gugus konsonan KL pada kata kelas dan gugus konsonan PR pada kata praktik. Diselipkan vokal tengah sedang, sehingga lafalnya menjadi kelas dan praktak. Sebaliknya, bisa juga terjadi silabel berpola kafe, dijadikan silabel berpola KKV, seperti pada kata kelapa menjadi kelapa, dan kata negeri menjadi negeri.
Pengertian asimilasi menurut KBBI 5. Dalam ilmu linguistik, asimilasi diartikan sebagai perubahan bunyi konsonan akibat pengaruh konsonan yang berdekatan. Menurut Harimurti Kridalaksana, asimilasi adalah proses perubahan bunyi yang mengakibatkannya mirip atau sama dengan bunyi lain di dekatnya. Sedangkan menurut Abdul Khair, asimilasi adalah peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Dalam istilah linguistik, asimilasi merupakan proses perubahan bunyi yang menyebabkannya mirip atau sama dengan bunyi lain yang ada di dekatnya, seperti Sabtu dan bahasa Indonesia yang diucapkan Sabtu. Asimilasi dalam pengertian biasa berarti penyamaan. Dalam ilmu bahasa, asimilasi berarti proses di mana dua bunyi yang tidak sama disamakan atau dijadikan hampir bersamaan. Asimilasi dapat dibagi berdasarkan beberapa segi, yaitu berdasarkan tempat dari fonem yang diasimilasikan dan berdasarkan sifat asimilasi itu sendiri. A. Berdasarkan tempat dari fonem yang diasimilasikan, kita dapat membagi asimilasi atas 1. Asimilasi progresif, yaitu bila bunyi yang diasimilasikan terletak sesudah bunyi yang mengasimilasikan. Contoh dalam bahasa Indonesia sejauh ini belum dapat ditemukan. Tetapi untuk memperjelas proses ini dapat diambil suatu contoh seperti di dalam PowerPoint. 2. Asimilasi regresif. Bila bunyi yang diasimilasikan mendahului bunyi yang mengasimilasikan, misalnya nih, al-salam, jadi as-salam, seperti di dalam Salindia. Berdasarkan sifat asimilasi itu sendiri, kita dapat membedakan asimilasi atas 1. Asimilasi total, bila dua fonem yang disamakan itu dijadikan serupa betul, seperti dalam contoh Salindia. 2. Asimilasi parsial, yaitu bila kedua fonem yang disamakan itu hanya disamakan sebagian saja, misalnya seperti dalam Salindia. Desimilasi menurut KBBI merupakan proses yang mengakibatkan dua hal yang sama menjadi tidak sama. Misalnya, pasangan bunyi R dan R dihindarkan dan menjadi L dan R seperti kata belajar, dari berajar, dan terlantar seperti dari terantar. Dengan kata lain, terjadi pelainan bunyi demi kepentingan kelancaran ucapan proses ber plus ajar menjadi belajar. Menunjukkan pelainan itu, bunyi R yang berdekatan cenderung untuk menjadi tidak sama. Bentuk pinjaman corner atau tendangan sudut dalam sepak bola menjadi cornel. Emer menjadi ember dan sayana menjadi sarjana. Fonem suprasegmental yang berwujud bunyi yang membedakan arti seperti fonem K dan D dalam pasangan minimal kuda dan duda disebut sebagai fonem segmental atau fonem primer karena bunyi tetapi sebagai segmen terkecil. Fonem dapat pula tidak berwujud bunyi tetapi sebagai tambahan terhadap bunyi. Tambahan tersebut berupa tekanan, durasi, dan nada yang lazim disebut sebagai ciri suprasegmental. Fonem suprasegmental memiliki ciri-ciri suprasegmental yang mengakibatkan perubahan arti. Tekanan, durasi, titik nada, dan aksen distintif atau bersifat fonemis merupakan ciri-cirinya. Ciri ini tidak terdapat dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Inggris, Rusia, Belanda, Sanskerta, Cina, dan sebagainya. Bukan berarti ciri suprasegmental tidak ada dalam bahasa Indonesia, hanya yang membedakan arti saja. Fonem suprasegmental memiliki ciri-ciri suprasegmental yang bersifat fonetis atau dapat membedakan arti. Orang yang berbicara akan terdengar bergelombang. Ada suku kata tertentu pada suatu kata tertentu mendapat penekanan yang lebih nyaring dari yang lain. Bunyi tertentu terdengar lebih panjang dan vokal pada suatu suku kata tertentu terdengar lebih tinggi dari vokal pada suku kata yang lain atau dengan kata lain tercipta intonasi, yaitu kerjasama antara durasi, tekanan, nada, aksen yang menyertai suatu tutur dari awal hingga perhentian akhir.
Hal ini dipengaruhi adanya ciri suprasegmental yang pada keadaan tertentu dapat mengakibatkan perubahan arti, yaitu tekanan, durasi, nada, dan aksen yang bersifat fonemis, yang dalam sistem tulisan dinyatakan dengan tanda dikritis yang diletakkan di atas lambang bunyi atau unsur segmen. Tekanan adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh keras lembutnya arus ujaran. Arus ujaran yang lebih keras atau yang lebih lembut ditentukan oleh amplitudo, getaran yang dihasilkan oleh tenaga yang lebih kuat atau lebih lemah. Tekanan yang bersifat fonemis yaitu tekanan keras pada suatu bagian atau segmen dari kata yang dipindah ke bagian lain dari bagian tersebut dan membedakan arti. Seperti contoh pada salindia. Durasi adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengucapkan sebuah segmen yang dapat membedakan arti bila bersifat fonemis atau durasi distinktif. Beberapa bahasa yang memiliki duratif distinktif, misalnya bahasa Sanskerta. Durasi ini dalam bidang kata biasanya dinyatakan adanya vokal pendek dan vokal panjang dalam bahasa itu. Nada adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai tinggi rendahnya arus ujaran. Tinggi rendah ini terjadi karena frekuensi getaran yang berada antar segmen. Bila seseorang sedang sedih, ia bicara dengan nada rendah atau sebaliknya. Suatu perintah atau pertanyaan selalu disertai dengan nada yang khas. Nada dalam bahasa Indonesia tidak bersifat distinktif, hanya menciptakan perbedaan suasana. Misal, kata bangsat bila segmen pertama lebih tinggi dari segmen sesudahnya, maka suasana kekecewaan atau kemarin akan tercipta. Bila sebaliknya, suasananya adalah suasana berkelakar dengan sesama teman, nada yang bersifat distinktif atau fonemis misalnya, seperti contoh di salindia. Yang keempat, aksen. Aksen terbentuk dari faktor tekanan atau nada, sehingga terdapat dua aksen, yaitu aksen tekanan dan aksen nada. Aksen telah dikenali oleh ahli bahasa sebagai pembeda makna. Misalnya, dalam bahasa Inggris, import artinya barang impor dan import artinya mengimpor. Batak Toba, tutu artinya batu gilasan, tutu artinya benar. Tagalog, kaibigan artinya kedinginan, dan kaibigan artinya teman. Pengertian tulisan fonetis. Tulisan fonetis adalah tulisan yang digunakan untuk mencatat atau mentranskripsi bunyi-bunyi bahasa secara detail dalam rangka penyelidikan bahasa, terutama penyelidikan bunyi-bunyi bahasa oleh fonetik dan fonemik. Apa perbedaan tulisan fonetis dan tulisan biasa? Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, bukunya nggak ada. Ntar katanya Sabtu baru datang lagi. Kalau mau pesan sekarang boleh kok. Yang kedua, bukuna nggak ada. Ntar katana Sabtu baru datang lagi. Kalau mau pesan sekarang boleh kok. Apa perbedaan antara tulisan kedua penulisan kalimat di atas? Bagi orang yang awam, kalimat 1 pasti bisa dibaca dengan mudah, tetapi kalimat 2 belum tentu bisa dibaca dengan benar. Secara teknik penulisan dan set huruf, oleh ahli bahasa dikenal sebagai grafem atau karakter yang digunakan. Antara tulisan fonetis dengan tulisan biasa tentu terlihat perbedaannya. Akan tetapi, jika kalimat yang ditranskripsi oleh kedua tulisan tersebut dibaca bisa sama. Selain tulisan fonetis, ada juga tulisan fonemis. Tulisan fonemis lebih longgar dalam ketelitian pencatatan bunyi-bunyi bahasa karena tulisan fonemis lebih mementingkan pencatatan fonem-fonem, baik yang segmental maupun suprasegmental yang berpotensi membedakan makna. Sedangkan tulisan fonetis harus mencatat secara detail dan lengkap semua bunyi dan modifikasi bunyi yang terjadi pada tuturan yang diucapkan, baik itu bunyi segmental, suprasegmental, membedakan arti, maupun tidak membedakan arti.
Set huruf atau grafem yang khusus digunakan dalam tulisan fonetis umumnya menggunakan set IPA atau apa itu IPA? IPA adalah singkatan dari International Phonetic Association. IPA adalah suatu asosiasi kesepakatan antara para fonetis yang bertujuan untuk membuat suatu set penulisan fonetis yang standar, baku, dan dapat digunakan untuk pencatatan seluruh bahasa yang ada di dunia. Kesimpulan, deret konsonan adalah gabungan dua konsonan yang terdapat pada suku kata yang berbeda meskipun berdampingan seperti pendapat Pulgram yang mengatakan bahwa gabungan dua konsonan atau lebih yang terjadi pada suku kata yang berbeda meskipun berdampingan disebut deret. Deret konsonan yang ada dalam bahasa Indonesia antara lain adalah BD seperti pada kata sabda, BH seperti pada kata subhat, BL seperti pada kiblat, HB seperti pada kata tahbis, HK seperti pada kata mahkamah, TL seperti pada kata mutlak, NP seperti pada kata tanpa. Untuk memudahkan lafal, seringkali deret konsonan hilang karena diselipi vokal tengah sedang atau Seperti kata coklat menjadi coklat, tasbih menjadi tasbih, dan kata pasrah menjadi pasrah. Gugus konsonan adalah deretan dua konsonan atau lebih yang tergolong ke dalam satu suku kata yang sama ketika dilafalkan baik pada posisi awal, tengah, dan akhir kata. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gugus konsonan merupakan gabungan dua atau tiga konsonan yang berjajar dalam satu kata yang letaknya bisa di awal dan di akhir suku kata. Gugus konsonan disebut klaster yang ada dalam bahasa Indonesia adalah BR seperti pada kata Brahma dan labrak, BL seperti pada kata blengko dan sembelih, dan lain-lain sebagainya. Asimilasi adalah peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Dalam istilah linguistik, asimilasi merupakan proses perubahan bunyi yang menyebabkan mirip atau sama dengan bunyi yang lain yang ada di dekatnya, seperti Sabtu dalam bahasa Indonesia yang diucapkan Sabtu. Pengertian desimilasi menurut KBBI, desimilasi merupakan proses yang mengakibatkan dua hal yang sama menjadi tidak sama. Misalnya, pasangan bunyi R dan R dihindarkan dan menjadi I dan R seperti kata belajar atau dari berajar, telantar dari terantar. Dengan kata lain, terjadi pelainan bunyi demi kepentingan kelancaran ucapan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila terdapat kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.